Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, perkenalkan aku Olga. Nah, di channel ini aku kebanyakan sharing tentang pengalaman aku dan juga beberapa tips yang mungkin berguna untuk teman-teman semuanya. Nah, bantu aku untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah biar aku makin semangat untuk bikin video ke depannya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung aku untuk terus berkembang. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku pakai kacamata. Dan ya, mungkin beda dari video-video sebelumnya yang dimana aku lebih banyak bahas tentang masalah visa. Nah, di sini aku bahas masalah pengalaman aku pakai kacamata kurang lebih 12 tahun. Ya, mungkin 12 tahun dari aku SMP kelas 1 sampai sekarang. Dan stay tune di video ini karena aku bakalan sharing banyak dan videonya ini aku bakalan bagi ke beberapa part, mungkin ada 3 part gitu. Jadi part pertama itu aku bakalan sharing awal mula aku pakai kacamata, dan yang kedua itu aku bakalan sharing tentang lensa yang aku pakai, itu khususnya lensa Essilor, dan yang ketiga itu aku bakalan sharing tentang soft lens. Nah, per tahun ini aku baru belajar pakai soft lens, dan ya aku bakalan cerita banyak pokoknya, jadi jangan di skip ya. Oke, kenapa aku bisa pakai kacamata? Itu yang pertama karena aku menonton TV terlalu dekat. Terus yang kedua, aku membaca buku di tempat yang gelap gitu, bukan gelap sih sebenarnya, kayak cahayanya itu kurang gitu, jadi buruk buat mata. Dan yang ketiga, aku juga membaca buku sambil tiduran. Nah, itu sebenarnya nggak bagus ya. Tapi di sini buku-buku yang aku baca itu bukan buku-buku pelajaran. Aku tuh bacanya buku-buku kayak komik yang kayak gitu-gitu, majalah Bobo. Itu kan masih zamannya gitu, kelahiran 94 pasti tahu lah, majalah Bobo, komik, pokoknya yang gitu-gitu aku baca sambil tidur di tempat yang gelap. Dan ternyata itu buruk buat mata. Aku sudah sempat dikasih tahu sama orang tua sih, jangan lakuin kayak gitu, cuma akunya sendiri yang bandel. Nah, kayak gitu. Terus aku mulai pakai kacamata itu kelas 1 SMP, dan pada saat aku cek ke optik, minusnya itu minus 1 dan -2 kalau nggak salah. Jadi mata aku ini kirinya tuh minusnya lebih tinggi dibanding yang kanan. Dan ya, aku ke optik dan harus pakai kacamata gitu. Pada awalnya tuh aku malu pakai kacamata karena teman-teman seusiaku pada saat SMP itu nggak ada yang pakai kacamata. Tapi mau nggak mau aku harus pakai gitu, soalnya aku nggak bisa lihat ke papan tulis. Itu SMP aku ganti kacamata, terus SMA aku ganti kacamata lagi, dan itu minusnya bertambah. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin keseharian aku megang gadget kali ya. Itu malah lebih parah dia. Kiri dia minus 5, kanan -4. Bayangin coba, stres. Cuma mau gimana ya, harus dijalanin gitu. Nah, itu aku pakai kacamata yang super tebal karena lensanya tuh nggak ditipisin. Aku waktu itu belum tahu ya kalau ada lensa yang ternyata bisa ditipisin. Dan ya, kacamata itu tebal banget. Aku sebenarnya mau nunjukin, cuma aku udah nggak ada, kacamatanya udah rusak gitu. Dan apalagi ya, waktu kuliah aku ganti kacamata lagi nih 3 kali. Aku ganti kacamata dan itu minusnya naik lagi itu minus berapa ya, minus 7 dan -8, bayangin. Dan itu selalu bertambah minusnya, aku juga nggak tahu kenapa, tapi menurut aku karena kesehariannya kita selalu megang gadget kayak gitu. Dan kacamataku yang ketiga itu bertahan sampai Desember tahun kemarin, dan per tahun ini aku udah ganti kacamata yang baru yang sekarang ini. Dan bayangin coba,
minusnya itu minus 8 dan 9 itu menurut optik ya. Cuma aku tetap di minus yang lama. Kenapa? Karena aku nggak mau biasain mataku itu tergantung sama minus tinggi. Jadi ya biarin aja, yang penting aku bisa lihat orang gitu, aku masih bisa membaca. Yang penting aku nggak mau ketergantungan dengan minus yang tinggi kayak gitu. Terus kalau ada yang nanya, kamu kena bully nggak sih? Ya of course aku kena bully. Itu puncak-puncaknya waktu SMP kelas 2, SMP kelas 3, bahkan SMP kelas 1. Kenapa? Karena mungkin aku orang pertama yang pakai kacamata di SMP kelas 1, dan itu aku dikatain nenek tua soalnya SMP udah pakai kacamata. Terus yang kedua itu aku dibilangin juga tutup botol karena karena kacamatanya tebal gitu. Terus yang ketiga itu masih keingat anjir, itu yang ketiga apa lagi ya, yang ketiga mata empat, tutup botol, nenek tua, pokoknya semuanya itu aku masih ingat sampai sekarang. Dan seiring berjalannya waktu, aku dulu emang ambil hati ya sebenarnya, cuma sekarang itu ya whatever, aku nggak pikirin lagi, toh masih ada yang mau berteman dengan aku kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi, aku tuh pernah punya mantan, dia tuh mau sama aku kalau aku harus buka kacamata dulu. Anjir, emang lu seganteng apa sampai nyuruh aku buka kacamata? Terus aku ngelihatnya pakai apa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya prosesnya itu sakit hati, dan sekarang itu udah biasa, udah nggak ambil pusing. Jadi kalau sekarang ada yang bilangin ya mata empat, tutup botol, aku nggak ambil hati lagi gitu. Jadi biasa aja. Terus apalagi ya, oh ya, pandangan orang tentang kamu ketika kamu pakai kacamata. Ada yang mikir kalau aku itu pintar banget gitu, terus aku tuh mungkin kayak kutu buku banget. No, itu nggak mendeskripsikan aku banget. Jadi sebenarnya itu aku ya sama kayak cewek-cewek yang lain yang suka main keluar, yang suka hangout sama teman. Dan emang sih kalau masalah membaca, aku emang suka baca, tapi ya sewajarnya aja gitu. Terus sekarang aku membacanya juga udah di tempat-tempat yang terang, nggak mau ngulangin kesalahan yang kemarin kayak gitu. Dan apalagi ya, pokoknya banyak yang mikir aku ini pintar, tapi ternyata enggak, biasa aja gitu, sama kayak cewek-cewek yang lain kayak. Jadi di sini aku bakalan nunjukin gimana pandangan dari mata minus 8 sama mata minus 7, soalnya kanan kiri beda kan. Jadi aku bakalan nunjukin. Ini kacamatanya aku buka dulu. Nah, jadi nih muka aku kalau nggak pakai kacamata. Dan oke, aku bakalan baca. Ini matanya rusak. Jadi ini aku baca buku dari Dr. Caroline Leaf, About Think, Learn, and Success. Aku coba baca dulu. Jadi ini aku harus kayak gini nih. Aduh, ini dekat. Nih ya, aku coba baca. Apa yang Anda perbuat dan ucapkan secara lahiriah harus mencerminkan apa yang Anda pikirkan dan benar-benar yakini secara batinnya. Akar dan buahnya harus cocok. Kalau tidak, Anda akan menciptakan kekacauan kimiawi syaraf dalam otak. Jadi nih, jaraknya cuma apa ya? Cuma kayak gini. Bayangin gak sih? Gini doang. Gini. Jadi ya kalau mau jelas kayak gini nih,
anjir ini rusak banget matanya, kayak gini, kayak gitu. Jadi ini kalau bukunya kan biasanya tuh orang kalau baca buku kayak gini kan, aku tuh nggak bisa ngelihat sama sekali, nggak bisa, jadi harus kayak gini, kayak gini baru bisa baca. Bisa lihat nggak sih? Jadi jaraknya kayak gini, jaraknya kayak gini. Kalau jaraknya udah kayak gini tuh aku nggak bisa baca sama sekali, itu aku rabun parah. Dan oh ya, dan aku ternyata juga punya silinder, itu silindernya sepertinya 1,25, ada silinder, ada rabun jauh, jadi hampir paket lengkap. Jadi buat teman-teman yang matanya masih sehat banget, please jangan dirusakin matanya, karena itu ribet banget kalau kalian pakai kacamata, kalau kalian pakai soft lens itu nggak bagus. Pokoknya rajin makan buah, rajin minum jus wortel, jangan nonton terlalu dekat, jangan apa ya, jangan membaca di tempat yang gelap, ya seperti itu. Nah terus ada yang saranin juga, kamu minum jus wortel, kamu makan ini, kamu makan itu, kamu beli obat ini, beli obat itu.